Tiga mahasiswi UIN Alauddin Makassar melapor sebagai korban pelecehan seksual ke Lembaga Bantuan Hukum. Korban mendapat teror video call cabul berulang kali dari nomor yang tidak dikenal. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LPH APIK Sulawesi Selatan menerima laporan 3 dari 12 mahasiswi kampus UIN Alauddin Makassar yang menjadi korban teror video call cabul. Salah satu mahasiswi korban teror video call cabul menyatakan, awalnya dirinya dihubungi pelaku berulang kali melalui percakapan WhatsApp. Pelaku kemudian menghubungi korban melalui video call sambil melakukan aktivitas seksual. Ku lempar HP ku, tapi posisinya di chatku masih di ruang chatnya. Jadi ada lagi chatnya masih bilang suka Ki. Terus itu masih gemetar badanku. Didampingi kuasa hukum dari LBH APIK Sulawesi Selatan, ketiga korban telah melaporkan kasus yang menimpa mereka ke polisi. Setelah korban itu menerima telepon itu, membuka telepon itu, langsung memperlihatkan alat vitalnya, intinya seperti itu, dan adalah ajakan-ajakan barangkali yang sempat dikeluarkan pada saat itu. Tangkapan layar panggilan video cabul dan percakapan WhatsApp ajakan pelaku menjadi barang bukti korban untuk laporan ke pihak berwajib. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yusfin, iNews melaporkan. Seorang tahanan kasus pencabulan putri kandungnya di Serdang Bedagai, Sumatera Utara tewas. Diduga tahanan kasus pencabulan tewas usai dianiaya tahanan lain yang kesal karena ulah pelaku. Isak tangis keluarga tahanan tersangka kasus pencabulan terhadap putri kandung warga desa Gempolan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara tak terbendung. Tersangka pencabulan yang berusia 43 tahun tewas diduga dianiaya tahanan lain setelah mengetahui kasus yang menjerat pelaku. Penganiayaan terjadi Sabtu dini hari. Meski sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman, Serdang Bedagai, tersangka menghembuskan napas terakhir. Petugas Polres Serdang Bedagai telah memeriksa 47 tahanan. Ada suara-suara berisik dari dalam tahanan, kemudian oleh penjaga tahanan, petugas penjaga tahanan melakukan pemeriksaan, diketahui bahwasannya tersangka tadi si Tumpak Simanjunta ini sudah keadaan lemas, keadaan lemas, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sultan Sulaiman. Pemirsa, kondisi suami istri lanjut usia korban penganiayaan anak kandungnya yang kecanduan pil koplo di Mojokerto, Jawa Timur masih dirawat di rumah sakit. Pihak rumah sakit memberikan perhatian khusus pada perawatan kedua korban mengingat usianya yang sudah lanjut. Pasangan suami istri lanjut usia Yasin dan Muripah, korban penganiayaan sadis anak kandungnya masih dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Yasin harus dirawat di ruang perawatan intensif atau ICU karena menderita luka parah di leher akibat sabetan senjata tajam anaknya. Direktur RSUD Wahidin Sudirohusodo, Dr. Triastutik mengatakan, kakek 70 tahun itu baru selesai dioperasi lukanya pada Senin pagi. Jadi pada saat datang ke sini, yang Tuan Yasin yang dibawa pada jam 8 itu GCS-nya kesadarannya baik. GCS-nya pada waktu itu 456 sebenarnya, tapi karena beliaunya itu kesakitan jadi mungkin bicaranya enggak seberapa bisa, bukan karena kesadarannya menurun, tapi karena rasa sakitnya sadar baik. Kemudian ditemukan luka di leher, kemudian ada emfisema kutis, jadi ada emfisema kutis itu adanya gelombang-gelombang udara yang trapping, yang masuk ke dalam di bawah kulit gitu, itu karena adanya luka tadi. Sementara istrinya Muripah sudah dipindahkan ke bangsal perawatan. Meski luka di leher dan kepalanya belum sembuh, kondisi nenek 65 tahun ini sedikit lebih baik dibanding suaminya. Pagi, itu ditemukan multiple bulbus. Multiple bulbus itu ada beberapa luka di dagu kanan dan kiri.
Di dagu kanan sekitar 10 cm, di dagu kiri sekitar 5 cm dan leher dada. Kemudian di tangan kiri itu juga kena ibu jari, telunjuk dan jari tangan, serta ditemukan hematom di kepala. Mengingat usianya yang sudah lanjut, pengawasan terhadap pasangan suami istri Yasin dan Muripah akan lebih diperketat. Sementara itu, pelaku penganiayaan Adi Murdianto hingga kini masih diperiksa intensif di Polres Mojokerto. Pemeriksaan dilakukan oleh unit Tipiter dan unit PPA Polres Mojokerto karena menyangkut kekerasan terhadap perempuan. Dalam pemeriksaan, pelaku yang keseharian berjualan bubur ini selalu memberikan keterangan yang berubah-ubah. Namun begitu, polisi mengatakan pelaku tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan kejiwaan. Ini masih kita dalami, ini sedang kita lakukan pemeriksaan. Jika dipandang perlu nanti kita akan melakukan pemeriksaan psikiater tentunya untuk mendalami kondisi kejiwaan. Tapi sepanjang pemeriksaan ini belum ada nampak kendala. Terkait dugaan kecanduan obat-obatan terlarang atau narkoba, polisi masih memeriksa lebih lanjut karena tidak ditemukan barang bukti narkoba dari tersangka. Sebelumnya, warga sekitar lokasi kejadian mengatakan pelaku dikenal sebagai pengguna obat-obatan terlarang. Menurut warga, pelaku dikenal pendiam dan jarang bersosialisasi. Pro kontra pemutaran film G30 SPKI, kami kirimkan surat ke Presiden Jokowi, minta film tentang PKI diputar di TVRI. Kami akan ulas selengkapnya usai jeda berikut.